في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Pak Bambang, kita ngobrol-ngobrol santai nih ya, dan ada banyak sebuah narasi yang lagi dibangun. Nah, saya mau tanya tanggapan Bapak, apakah benar bahwa Yesus itu beragama Islam? Karena katanya Yesus itu sholat, lalu kemudian Yesus juga disunat. Yesus juga tidak makan babi, lalu juga Yesus itu bahkan matinya dikainkan kafan. Ya. Nah, kita mau belajar dari Pak Bambang, seorang senior kita yang memang mendalami keilmuan ini. Gimana Bapak memberi tanggapan? Iya, shalom saudara-saudara. Sebenarnya jangan sebut saya pakar lah. Saya hanya seorang pemerhati sejarah. Tapi begini, saya memang belajar ilmu agama-agama, teologi religionum, yang itu intinya kita tidak bisa menilai agama seseorang itu dari perspektif kita. Sudut pandangnya berbeda. Jadi misalnya ketika dikatakan Yesus itu Muslim atau beragama Islam, ini sesungguhnya ada 3 hal yang dapat dikatakan konslet berpikir. Jadi secara metodologis itu keliru. Pertama, mengaburkan antara aspek normativitas dan historisitas agama. Kalau dikatakan Yesus itu Muslim, dalam pengertian dia tunduk berserah kepada Tuhan, itu kan sifatnya normatif. Sementara kalau agama Islam, itu kan sejarah. Munculnya abad ke-7 Masehi. Sementara Yesus hidup di abad pertama. Jadi itu tidak mungkin kan. Jadi misalnya segini, bukan sekedar Yesus, tapi nabi-nabi itu dianggap semuanya beragama Islam. Gampang saja, simpel. Apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Tidak ada. Padahal waktu itu undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham saja ada. Misalnya Lipit Estarkut. Sebelum Musa ada undang-undang Hammurabi. Tidak ada nama agama namanya Islam. Sementara kalau kita baca sejarah misalnya, eksistensi agama Hindu yang muncul misalnya 1000 tahun sebelum Masehi, itu ada buktinya. Pada kuburan Darius Agung yang terkenal dalam Alkitab itu di Behistun di Iran. Itu ditemukan sebuah prasasti di kubur Darius Agung yang menyebut kata Hindu atau Hidu Saka Hauma Warga Saka, yang artinya kaum Saka di tanah Hindu dan kaum Saka di tanah rantau. Artinya ada agama Hindu itu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ada agama Buddha misalnya pada prasasti Asoka yang dikeluarkan oleh seorang raja namanya Diwam Priyadarsin. Dikatakan 20 tahun dia telah dilantik jadi raja, lalu dia mengunjungi tempat di mana Siddhartha Gautama dilahirkan. Lalu di situ ada kata Buddha. Hida Buddhayate Sakyamuniti. Di sanalah Buddha Sang Sakyamuni dilahirkan. Jadi clear. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa Yesus itu agama Islam, itu mengaburkan antara historisitas dan aspek normativitas sejarah. Jadi ini kacau sekali. Yang kedua, mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Jadi pikirannya kalau di dalam Islam itu ada ungkapan misalnya, Inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Berarti nabi-nabi yang dianggap Islam tadi
seharusnya menamakan agamanya Islam, itu nggak cocok. Karena Yudaisme, nama Yudaisme sendiri itu muncul kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, pada masa dinasti Hasmonaim. Karena Yudaisme, Yehudut, diperlawankan dengan Helenisme ketika terjadi Helenisasi atau Yunanisasi kebudayaan Ibrani. Namun nama Israel itu sudah muncul pada prasasti Mener Petah 1 tahun 1205 sebelum Masehi. Di sana ada kata-kata Yasir el-Fikat ben Perafet. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi, karena itu setelah Eksodus. Jadi itu klaimnya orang Mesir bahwa Israel sudah binasa karena sudah tidak ada lagi di tanah Mesir. Ini kan historis. Padahal mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, dan itu sudah kira-kira zaman Yosua. Karena zaman Musa kan jadi sebelum itu. Nah ini misalnya, atau mungkin malah pada zaman hakim-hakim. Jadi kembali ke soal Nabi Isa agamanya Islam atau Muslim. Itu lucu ya, karena begini. Ada seorang penafsir Quran, ini saya kira tidak akan menyinggung agama lain. Ya, saya cuma menunjukkan betapa kacaunya antara sejarah dengan norma-norma agama. Dia menulis tafsir, judulnya Tafsir Al-Qurtubi. Itu dikatakan begini, jadi saya menghormati aja, tapi kita perlu cross-check historisnya karena kekristenan yang dituduh kan. Jadi mula-mula Nabi Isa itu agamanya Islam. 81 tahun setelah diangkatnya ke langit Nabi Isa, itu nama agamanya masih Islam. Baru setelah itu karena pemalsuan yang dilakukan Paulus, itu baru ada nama Kristen. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kita bisa cross-check tuh, misalnya gini. 81 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa itu, Yesus ya, itu kira-kira berapa? Kan Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Plus 81 sekitar 114 Masehi. Lah, 114 itu sudah ada birkat haminim. Birkat haminim itu adalah ketika orang Yahudi melakukan pertemuan atau semacam muktamar lah di kota Yamni atau Yapni dekat Tel Aviv. Itu kan sesama Yahudi itu saling menyalahkan. Ya, orang Yahudi itu ada orang Saduki, di mata Parisi keliru. Orang Parisi di mata Saduki keliru. Lalu ada orang Eseni, ketambahan lagi satu, yaitu Kristen, yang disebut Nosrim. Lalu para rabi Parisi ini mengadakan pertemuan yang mengutuk Saduki, mengutuk Eseni, dan mengutuk Nosrim atau Nasrani. Itu disebutkan dalam birkat haminim, itu berkat untuk orang-orang sesat kira-kira. WH Nosrim, WH minim, orang-orang Nasrani, pengikut Yesus, orang Nazaret, dan orang-orang sesat yang lain, kiriga, semoga binasa, ya, kiriga yufedu yimhu min sefer hakayim, kiranya mereka binasa dan namanya terhapus dari kitab kehidupan. Itu tahun 90 Masehi. Lalu ada penulis misalnya Cornelius Tacitus. Itu sejaman dengan Josephus. Dia menulis di dalam karyanya itu kira-kira tahun 90 atau 95. Dia mengatakan Christianus, ada kata Kristen di sini, yaitu orang-orang Kristen, apelabat auctor nominis Eus Christus, yang nama Kristen itu diambil dari Yesus. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi clear bahwa sebelum tahun 114 identitas mengikut Yesus itu disebut Nosrim, yaitu gereja yang di Yerusalem, yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani karena diaspora. Ya, misalnya ada Lukas, ada Barnabas, ada Markus, tapi ada orang Ibrani, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Aramaik dalam bahasa sehari-hari dan bahasa Ibrani ketika mereka ibadah, misalnya 12 rasul. Jadi jangan lagi ngomong kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa Injilnya bahasa Yunani, itu orang yang mainnya kurang jauh. Termasuk orang yang mengatakan bahwa apa ini tadi dikatakan Yesus sunat, Yesus
tidak makan babi, kita harus lihat kasus bayi kasus dulu. Yesus sunat umur 8 hari. Itu namanya Brit Milah. Kalau teman-teman Muslim sunat usia 12 tahun itu bukan sunat yang menjadi perjanjian Abraham. Orang Mesir juga sunat. Orang Koptik itu sunat umur 3 hari. Dulu anak saya lahir di Kairo, dan karena kami anggota gereja Koptik, maka anak saya mau disunat, saya tidak mengizinkan. Karena apa? Saya tidak tega anak disunat umur 3 hari. Itu tradisi Mesir. Jadi kalau sunat 3 hari, sunat 12 tahun itu bukan Abraham. Itu hanya tradisi. Yesus disunat usia 8 hari, jelas sekali. Sesuai Taurat. Lalu Yesus tidak makan babi. Pertanyaannya sekarang, mulai kapan imamat pasal 11 berlaku bagi orang bukan Yahudi? Yesus memang Yahudi, dia tidak makan babi. Petrus, Paulus tidak makan babi. Tapi makan babi atau tidak makan babi itu hanya berlaku bagi siapa, itu harus dijelaskan. Imamat pasal 11 itu kalau di dalam hukum Yahudi itu termasuk hukim. Hukum itu ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi orang Yahudi. Selain ketentuan khusus yang berlaku bagi orang Yahudi, itu misalnya yang disebut edot. Edot itu hukum memorial, itu hanya berlaku bagi Yahudi. Jangan makan misalnya daging di sendi pangkal paha untuk memperingati Yakub, itu hanya berlaku Yahudi. Begitu juga makan babi, itu hanya berlaku larangannya bagi orang Yahudi. Bagi non Yahudi tidak berlaku. Jadi ada tuduhan Paulus membebaskan orang-orang dari Taurat. Siapa yang dibebaskan Paulus? Karena sejak semula orang bukan Yahudi memang tidak disunat. Maka Paulus melarang menyunatkan Titus. Tapi Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius adalah orang Yahudi. Ada pluralisme hukum. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia mengajarkan bahwa yang menajiskan itu bukan yang masuk dari mulut ke dalam perut kita, bahkan di punggung jamban. Tapi yang menajiskan adalah yang dari hati kita. Dari hati kita. Jadi bagi kita artinya gini, hukum itu artinya bahwa selain hukum positif, itu ada hukum yang lebih tinggi. Yaitu misalnya, puasa yang ku kehendaki melepaskan tali-taliku, bukan berarti tidak puasa, tapi artinya hakikat puasa, kita merasakan bagaimana orang yang tertindas, bagaimana orang yang lapar karena kita merasakan lapar. Begitu juga, kenapa kita menekankan hukum makanan yang hanya berlaku bagi Yahudi untuk orang bukan Yahudi? Padahal sementara yang lebih jahat itu adalah tuduhan-tuduhan terhadap orang lain yang berisi dengan kebencian karena didasarkan atas agama. Maka yang lebih keluar itu lebih jahat ketimbang dari yang masuk. Lalu juga yang katanya Yesus waktu mati di kain kafan, itu sebetulnya tradisi Yahudi juga ya Pak ya? Tradisi Yahudi dan tradisi Kristen juga. Orang-orang Kristen di beberapa tempat di dunia selain Barat itu matinya juga di kafani. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tidak ada masalah. Itu kan hanya bedakan antara yang merupakan ketentuan hukum dan yang tradisi. Jadi orang sering salah, mati di kafani atau dimasukkan peti itu tradisi, itu bukan termasuk inti dari iman Kristen. Saya kira itu. Wow, jadi jelas clear ya, setiap kita pemirsa, bahwa ternyata tuduhan bahwa Yesus adalah beragama Islam jelas tidak terbukti, karena tidak ada prasasti sebelum agama Islam abad ke-7 itu muncul. Jadi ternyata alasan Yesus itu, saudaraku, sujud kepada Bapa dan kemudian disunat, bahkan tidak makan babi, bukan karena bukti itu Islam ya, tapi memang itu merupakan tradisi Yahudi yang dimana Yesus itu memang lahir dari bangsa Yahudi. Israel, Wah, clear sekali Pak Bambang. Jadi kita tetap menjaga kerukunan beragama, tetapi kita juga harus bisa menjelaskan setiap tuduhan-tuduhan. Mungkin saya tambahkan di akhir ini ya. Kita untuk melihat bagaimana hukum tentang makanan halal atau haram. Sebetulnya kalau dalam Alkitab itu disebut sebagai tahor dan tami. Tahor itu tahir, tami itu sesungguhnya tidak tahir, tapi dalam klasifikasi kurban.
bukan dalam klasifikasi babi itu higienis atau tidak higienis. Kita bisa langsung membaca sumber Yahudi. Misalnya, bagi bangsa-bangsa lain menurut traktat Sanhedrin 56a itu tidak berlaku hukum Musa. Itu berlaku hukum Nuh yang dikenal dengan Seva Misfot Bini Noah. Nah, itu tidak ada larangan babi. Dan kalau hukum Yahudi itu berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 20. Ketika anak-anakmu nanti bertanya, kira-kira seperti itu, Maha edot veha hukim veha mispatim asyar siwah adunai elohenu etkem. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, peringatan apa, ketentuan apa, dan peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepadamu, maka jawablah. Ini menurut rabi-rabi Yahudi, ada 3 klasifikasi. Mispatim, hukum universal. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, itu berlaku untuk semua. Tapi yang hukim dan yang edot hanya berlaku bagi Yahudi. Orang Yahudi. Maka di Kisah Rasul pasal 15, ketika ada golongan orang Farisi yang ingin memaksakan sunat dan hukum Yahudi kepada non-Yahudi, para rasul kembali kepada hukum Nuh ini. Dia tidak ngarang-ngarang sendiri. Karena pluralisme hukum sudah ada sejak awal. Dan yang terakhir, kalau hanya gara-gara tidak makan babi, itu tidak dianggap sebagai melakukan hukum Musa, karena dia masih makan cumi-cumi, masih makan onta, masih makan kelinci. Itu juga hukum yang dilarang di dalam Imamat pasal 11. Termasuk kepiting udang. Kepiting, udang, lele. Karena binatang air yang tidak bersisik. Tidak bersisik. Ikan patin juga. Baik, clear sekali. Terima kasih Pak Bambang. Kita bisa mendapat jawaban yang jelas. Ayo kita terus menjadi orang yang makin cerdas, selain beriman, tapi juga berlogika dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.